Hanya jiwa yang tenang yang dapat menyelesaikan segala persoalan kehidupan yang fana ini. Lantas, bagaimana membuat jiwa kita tenang? Sahabatku, pernahkah kamu berdiri di depan cermin, menatap mata sendiri cukup lama, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan yang menggetarkan? Siapakah sebenarnya sosok yang sedang menatapku ini? Kita menghabiskan puluhan tahun merawat tubuh ini. Kita memberinya makan yang enak, mendandaninya dengan pakaian bermerek, menyematkan gelar di depan nama, dan menumpuk angka di saldo rekening. Kita merasa telah menjadi seseorang. Namun, mengapa di tengah keramaian pesta, di sela tawa bersama teman, atau bahkan di saat pencapaian karir tertinggi, ada rasa sepi yang tak kunjung hilang, ada sebuah lubang di dalam dada yang tak bisa ditambal oleh emas, tak bisa diisi oleh validasi manusia. Itulah jeritan diri sejati kita hari ini. Dalam tradisi tasawuf, ini disebut sebagai kerinduan al-gharib, sang pengelana yang rindu pula. Kita sering merasa cemas, bukan karena kurang harta, tapi karena kita sedang mengalami amnesia spiritual. Kita lupa siapa kita sebenarnya sebelum dunia ini ada. Mari kita buka hijab-hijab itu melalui 7 kunci langit. Kunci pertama, ruh, sang tamu agung dari langit. Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 29 mencatat momen paling sakral. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruhku. Perhatikan kalimat ruhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkan ruh itu kepada zatnya sendiri sebagai bentuk kemuliaan atau tashrif. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ish Ulumuddin menjelaskan bahwa manusia adalah perpaduan antara alam al-khaluk fisik yang tercipta dari tanah dan alam al-amruh yang berasal dari urusan Allah. Kita sering menderita karena kita terlalu sibuk memberi makan wadahnya fisik, tapi membiarkan isinya ruh kelaparan. Ruh kita tidak butuh nasi, ia butuh zikir. Ia tidak butuh hiburan layar, ia butuh koneksi dengan cahaya asalnya. Memahami identitas sejati berarti menyadari bahwa kita adalah makhluk langit yang sedang menjalani tugas singkat di bumi, bukan penduduk bumi yang mencoba mencari jalan ke langit. Kunci kedua, perjanjian azali yang terlupakan. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan sebuah dialog besar di alam zar. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Secara genetik spiritual, setiap manusia membawa memori tentang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa manusia secara alami menyukai keindahan, keadilan, dan kasih sayang. Karena itu adalah sifat-sifat Tuhan yang pernah kita saksikan secara langsung. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam Sirul Asrar menyebutkan, perjalanan hidup adalah proses mengingat kembali, tazakur. Saat kita merasa tersentuh mendengar lantunan ayat suci atau melihat matahari terbenam yang agung, itu bukan sekadar emosi fisik. Itu adalah sinyal wifi dari alam azali yang sedang mencoba terhubung kembali dengan hati kita. Kita tidak pernah sendirian, hanya sedang lupa pada janji setia itu. Kunci ketiga, mandat khalifah, cahaya di balik lumpur. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat sempat bertanya, mengapa menciptakan makhluk yang bisa menumpahkan darah? Namun Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di balik potensi manusia untuk berbuat salah, ada potensi untuk menjadi cermin bagi asma Allah. Menjadi khalifah berarti kita adalah wakil Tuhan. Identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh seberapa banyak manfaat yang bisa kita pancarkan. Jika kamu seorang ayah, jadilah wakil dari sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Jika kamu pemimpin, jadilah wakil dari sifat Al-Adlu, Maha Adil. Bila kamu menyadari diri sebagai wakilnya, kamu tidak akan lagi merasa rendah diri di hadapan manusia, karena kamu membawa mandat dari raja di raja. Kunci keempat, kedekatan yang lebih dekat dari urat leher. Seringkali kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh, bersemayam di atas aras,
yang tak terjangkau. Namun surah Kahf ayat 16 menegaskan, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dalam perspektif tasawuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jauh sehingga perlu dicari, tapi hati kita yang tertutup sehingga tidak melihat. Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam berkata, bagaimana mungkin dia terhijab oleh sesuatu, padahal dialah yang menampakkan segala sesuatu. Kecemasan kita tentang masa depan, ketakutan terhadap penilaian orang, semuanya mencair ketika kita sepenuhnya sadar bahwa zat yang memegang jantung kita sedang menatap dengan penuh kasih tiap detik. Identitas sejati adalah menjadi al-musahadah, atau orang yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap helaan napas. Kunci 5. Transformasi nafsu dari penentang menjadi sahabat. Identitas kita sering dikaburkan oleh nafs amarah atau jiwa yang memerintah pada keburukan. Kita sering mengira keinginan kita adalah diri kita, padahal nafsu hanyalah kendaraan. Al-Quran menuntun kita melalui proses pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs. Kuncinya adalah surah Yusuf ayat ke-53. Kita diajak untuk tidak mematikan nafsu, tapi mendidiknya seperti air sungai. Jika dibiarkan liar, ia akan banjir dan merusak. Tapi jika dibendung dan diarahkan, ia akan menggerakkan turbin kehidupan. Orang yang mengenal diri sejatinya adalah mereka yang mampu membedakan mana suara Tuhan di hatinya dan mana suara ego yang menipu. Kunci ke-6. Hidup sebagai ibadah totalitas. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran, Surah Az-Zariyat, ayat 56. Identitas sejati kita adalah sebagai abdun atau hamba. Namun, kata hamba dalam Islam bukan berarti perbudakan yang menghinakan, melainkan penghambaan yang memerdekakan. Ketika kita menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merdeka dari penghambaan kepada uang, jabatan, atau opini manusia. Seorang hamba sejati tidak membedakan antara sajadah dan meja kantor. Keduanya adalah tempat pengabdian ketika kita bekerja untuk memberi nafkah keluarga dengan niat lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sedang melakukan zikir yang sangat panjang. Inilah identitas yang kokoh. Kita tidak lagi ditentukan oleh hasil, tapi oleh ketulusan proses. Kunci ke-7. Kepulangan jiwa yang tenang. Kita sampai pada puncak identitas. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Quran, Surah Al-Fajri, ayat 27 hingga 28. Ketenangan atau itminan hanya bisa diraih jika kita telah selesai dengan dunia. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang sudah tidak bisa lagi ditakut-takuti oleh kemiskinan dan tidak bisa lagi disogok oleh kemewahan. Ia tahu bahwa satu-satunya identitas yang akan dibawa ke liang lahat adalah statusnya sebagai hamba yang diridhoi. Bayangkan saat malaikat maut datang, ia tidak bertanya berapa banyak follower kita, tapi ia membisikkan ayat ini. Itulah momen wisuda terbesar manusia. Menemukan diri sejati berarti mempersiapkan diri untuk momen kepulangan yang indah itu. Sahabatku, perjalanan menemukan diri sejati bukan tentang pergi ke gunung yang jauh atau membaca ribuan buku. Ini adalah perjalanan pulang ke dalam hati. Berhentilah sejenak dari kebisingan media sosial. Matikan lampu, duduklah dalam keheningan, dan tanyalah pada Sang Pencipta, ya Allah, perkenalkan aku pada diriku yang sebenarnya. Sebab, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, faqad arafa robbahu. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, ia telah menemukan kunci dari segala kebahagiaan. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang. Wassalamualaikum.